Ekonomi digital elektronik bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa. Yang kedua, pengenalan e-bisnis menurut Lord Gartner atau perusahaan IBM. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau elektronik e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Yang keempat, positif dan negatif e-commerce dan bisnis menerapkan konsep e-bisnis bukan berarti proses bisnis menjadi bebas hambatan, karena tentu saja setiap langkah yang ditempuh memiliki sisi positifnya dan negatifnya. Sisi positif penerapan elektronik e-commerce dan elektronik bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar atau market. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer. Yang keenam, memperpendek waktu produksi dan pemasaran. Yang ketujuh, meningkatkan mata rantai pendapatan. Yang kedelapan, aplikasi e-bisnis. Di sisi negatif penerapan adalah sebagai berikut. Bagian A, pencurian informasi rahasia yang berharga. Bagian B, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Bagian C, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Bagian D, pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Dan bagian E, kerugian yang tidak terduga. Lanjut ke pertemuan 6, yaitu evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Brockward, pada tahap pertama perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah Brockward sendiri memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan lain sebagainya. Bagian 2, customer interactivity. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut perusahaan mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah atau dialog antara perusahaan dengan para konsumen atau calon pelanggan. Yang ketiga, transaction enable. Tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce. Paling tidak, terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Jenis pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Nomor 4, one-to-one relationship. Pengembangan infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang dilakukan sebagai one-to-one relationship, yang mekanisme yang mungkin terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Bagian 5, communities of interest. Tahap terakhir adalah evolusi e-bisnis, adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Dan yang terakhir, pertemuan 7, arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan elektronik e-commerce. Elektronik e-commerce bisnis strategi. Memahami keberadaan elektronik e-commerce adalah kerangka bisnis perusahaan, bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Internship bisnis proses. Setelah memahami segala kemungkinan yang ditawarkan elektronik e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana kemungkinan
tersebut secara operasional dapat diwujudkan. Kunci dari prosedur pelaksana strategi adalah terletak pada proses bagaimana bisnis atau bisnis proses. Dalam kerangka sistem elektronik e-commerce, jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya seperti pemasok, distributor, perikanan, vendor maupun pelanggan. Komponen based applications. Setelah menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis atau modul aplikasi yang diperlakukan untuk membangun model bisnis tersebut. Teknologi infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan bagaimana sistem elektronik e-commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek, hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen objek bisnis tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi atau data, proses, dan teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Sekian dari ringkasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.